Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada KKN siklus 2 kali ini, saya akan mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah Cerdas Nurani yang berlokasikan di Jalan Lapang Tembak Selatan, RT 9, RW 7, nomor 20, pada Suka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sebelum melakukan wawancara, saya menyerahkan permohonan izin pelaksanaan KKN kepada Ibu Kepala Sekolah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di Yayasan Taman Pendidikan At-Taqwa Cerdas Nurani, di mana saya akan berbincang-bincang bersama dua guru mengenai pembelajaran di masa daring. Langsung saja kita lihat kelanjutannya. Termasuk ya sama Sarah juga gitu, kecuali nanti PKL-nya ya. Untuk PKL-nya ya. Jadi bismillah, ya mudah-mudahan semuanya jalan lancar. Sok bila silakan untuk melakukan apa ya, kita saling bantu saja. Bu Nova, Bu Vina. Bu Nova ini guru kelas 1 ya, dan Bu Vina guru kelas 6. Oh iya, ya. iya. Jadi guru awal dan guru pamungkas. Ya, Iya, iya. nah, tuh, di era masa pandemi ini apa saja yang dilakukan oleh kita untuk anak-anak seputar itu, ya. Ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa dijalankan. Ya, terima kasih Bu. Monggo. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Vina. Sebelumnya terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya untuk sedikit berbincang-bincang mengenai pembelajaran di masa COVID-19. Ibu silahkan perkenalkan diri, tugasnya di sekolahan sebagai apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vina dari MI Cerdas Nurani. Saat ini diamanahi sebagai wali kelas 6. Ibu langsung aja ya, silakan. Bagaimana pendapat Ibu tentang COVID-19? Pendapat saya mengenai COVID-19 ini, satu, semuanya memang sudah jalan dan takdir Allah, tapi kita sebagai manusia menangkapnya sebagai bentuk tantangan, terutama saya di bidang pendidikan, justru bukan menjadi sebuah hambatan, tapi harus menjadi sebuah tantangan. Bagaimana di situasi yang tidak mudah ini, kita harus bisa tetap memajukan visi misi pendidikan yang ada di sekolah ataupun visi misi pendidikan yang ada di khususnya agama saya, agama Islam, yang dimana tidak boleh ada pembodohan kepada anak-anak di seluruh dunia ini. Gitu. Untuk pengalaman Ibu sendiri selama pembelajaran COVID 1 tahun belakang bagaimana Bu? Sangat, justru ini sudah tahun kedua mungkin ya, 2 tahun, sangat tidak mudah di masa pandemi ini. Justru saya merasakan capek ya, jujur, karena menguras tenaga sepanjang lebih dari 12 jam kita harus standby handphone untuk memantau anak-anak, untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kita kepada anak-anak. Untuk media pembelajarannya sendiri dari Ibu pribadi atau sekolah menyediakan? Kalau media pembelajaran dari saya pribadi menggunakan handphone yang kami miliki, kemudian kami mengolah sendiri dan mencari sendiri aplikasi atau media yang menunjang sehingga bisa menjadi sebuah materi pembelajaran. Untuk proses pembelajarannya dari persiapan sampai pembelajaran bagaimana Bu? Proses pembelajarannya dimulai dari seperti biasa, halnya RPP itu pasti, tapi RPP menggunakan RPP dan kurikulum darurat. Kita memiliki panduan terlebih dahulu sebelum membuat materi pembelajaran. Panduannya tadi ada 2, betul, kurikulum nasional dan juga kurikulum sekolah, yaitu kurikulum habit. Setelah memiliki panduan, baru kita susun sesuai dengan prota atau promes yang kita miliki. Setelah itu kita susun hingga mengetahui materi apa yang harus disampaikan. Dari mulai kita persiapan hingga diproses menjadi sebuah materi itu tidak mudah karena sistem yang kita gunakan adalah video pembelajaran ya. Video pembelajaran itu di mana prosesnya ada seperti proses pengambilan gambar, editing, pengambilan suara, yang dimana pekerjaan seperti itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang kreator, oleh orang-orang TV. Kini kita guru harus sudah melek kepada teknologi seperti itu, mau tidak mau, karena supaya tidak terjadi miss materi terhadap anak-anak. Jadi itu.
Untuk kendala sendiri apa yang Ibu rasakan? Kendala sendiri pastinya tenaga harus lebih kuat, pikiran juga harus semakin kuat, kemudian juga fasilitas harus ditunjang dengan internet, tentunya kuota yang harus lebih tinggi lagi karena jujur semakin kita kan bermainnya di dunia maya, kemudian banyak sekali akses internet yang harus kita miliki, dan juga media handphone, laptop juga itu harus sudah memadai juga, sangat memadai. Karena kalau terjadi ngeng sedikit itu yang akan menghambat pembelajaran kita gitu. Cara Ibu mengatasi orang tua yang terhadap ilmu teknologi itu masih kurang bagaimana? Ya harus sabar karena kita harus saling memahami sih prinsipnya itu. Kemudian sehingga supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu kita sudah antisipasi, makanya tidak terlalu yang rumit medianya, masih yang basic seperti memberikan video melalui WA, menonton via YouTube, kemudian menyimak melalui Zoom, membuat Gform. Jadi hal-hal yang basic yang insya Allah kita sudah memiliki tutorialnya terlebih dahulu. Soalnya kan sudah terlatih lah 1 tahun di awal gitu ya, sudah terlatih 1 tahun di awal, sudah sempat ada tutorialnya terlebih dahulu dari operator sekolah supaya bisa dipahami oleh orang tua. Insya Allah sih kita antisipasi itu semua. Anak kan lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua. Apakah ada komunikasi antara guru dengan orang tua selama pembelajaran berlangsung? Tentu komunikasi kami jadi lebih intens secara pribadi gitu ya. Yang dulu mungkin hanya saat bagi rapot kita komunikasi, kini setiap malam atau mungkin setiap hari kami selalu ada komunikasi, baik itu tentang perkembangan anak, kemudian tentang tugas. Biasanya sih yang lebih banyak adalah komunikasi tentang tugas anak. Kalau untuk perkembangan kami biasanya ada di evaluasi khusus. Harapan Ibu terhadap pendidikan saat ini bagaimana? Harapan saya semoga pemerintah bisa tersadarkan betapa pentingnya pendidikan saat ini. Karena kalau melihat situasi dan kondisi virus kan akan selalu ada, tapi kami berharap dari kalau saja di sini ada jutaan pelajar bisa dan memegang internet, sekiranya mereka membuat hashtag lah kembali ke sekolah gitu, supaya mereka juga membuat pergerakan yang katanya rindu ke sekolah dan sekolah pun bisa kembali dibuka. Kenapa? Karena tidak semua keluarga sadar akan fitrah pendidikan. Memang pendidikan itu kewajiban keluarga, tapi saat ini Indonesia belum sampai pada fitrah keluarga, masih harus kerjasama antara keluarga dan sekolah. Oleh karena itu penting sekali peran guru di Indonesia, terutama Indonesia ya. Karena keluarga sendiri belum sadar makna pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah yang saat ini sedang simulasi pembukaan mall, justru kita harus utamakan sekolah terlebih dahulu, karena lumbung masa depan ada pada anak-anak saat ini. Tadi bayangkan jika 20-30 tahun kemudian anak-anak sekarang sedang terpuruk pendidikannya, maka pemimpinnya yang akan datang begitu terpuruk. Jadi makanya sekarang lumbung emas anak-anak itu, makanya jangan sampai anak-anak dibiarkan bermain sembarangan gitu. Makanya penting peran guru di sini tuh seperti itu. Apabila hal itu tidak terjadi ya Bu, masih pembelajaran daring, apakah ada pesan pada pemerintah untuk memberi bantuan berupa kuota atau apa Bu? Ya tentu harus, setidaknya sekolah harus lebih berani untuk mengambil langkah-langkah yang tentunya lebih pintar lagi dan lebih cantik lagi gitu. Supaya apa? Kita lihat kondisi, kan nggak boleh belajar di sekolah, ya silahkan kita belajar di masjid atau di lapangan ya. Cari supaya mereka tersentuh, intinya seperti itu sih. Bukan dari gedungnya, bukan dari tempatnya, tapi dari sentuhan guru kepada anak-anak. Jangankan kan guru-guru negeri apalagi gitu ya. Udah nggak boleh gitu, pasti kan mereka punya tata tertib aparatur. Pasti mereka seharusnya lebih cantik lagi mainnya. Kalau merasa mereka merasa anak-anak didik itu anak-anak mereka gitu. Ibu, terkait partisipasi saya di sini, saya kemarin sudah melakukan wawancara dengan orang tua murid.
orang tua murid berharap agar pembelajaran itu lebih detail dalam menyampaikannya, Bu. Pembelajaran sendiri itu evaluasi di akhir dipertanyakan ada pertanyaan atau masih kurang paham gitu atau tidak, Bu? Oh, untuk materi sendiri, insya Allah sih kalau di sini guru-guru sudah pasti memberikan secara detail. Tapi ada begini ya logikanya. Saat anak tatap muka pun anak pasti tidak mengerti. Begitupun apalagi ini yang melalui media pasti ada miss ya. Di sini yang menjadi tujuannya yang tidak perlu menjadi stres saat materi tidak dikuasai, tidak perlu khawatir. Nanti pun anak akan mencari sendiri materi tersebut. Karena saya yakin setiap guru pasti membuat materi itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya dan juga menggunakan metode yang pas dengan materi tersebut gitu. Setiap guru itu pasti memiliki kapasitas itu. Tidak bisa membandingkan guru A dengan guru B, sekolah A dengan sekolah B. Karena setiap guru memiliki caranya sendiri, memiliki metode sendiri yang insya Allah tidak akan menjerumuskan anak-anaknya. Kalaupun misalnya tidak tercapai, tak perlulah khawatir, tak perlu menjadi stres, bisa dikomunikasikan langsung dengan gurunya. Itu pentingnya. Kalau prinsip saya, yang penting komunikasikan saja apapun kondisinya. Insya Allah guru-guru di sini mah pada paham gitu. Saya yakin sih bukan di sekolah ini dan saya juga nggak berharap di sekolah ini. Katanya itu guru hanya memberikan tugas, Betul. tanpa penjelasan detail. Ya, betul. Itu yang ramai juga di Facebook seperti itu ya, di internet. Rata-rata guru hanya memberikan tugas dan baru-baru ini ya saya juga dengar kabar itu kalau memang ada yang sampai ramai tuh di Twitter kan sempat trending juga. Memang terjadi seperti itu, tapi yaitu terjadi kesalahan komunikasi kalau dari saya ya. Intinya guru juga sih nggak bisa menyalahkan guru, nggak bisa menyalahkan orang tua juga. Kurang komunikasi. Nah gitu itu soalnya kita juga harus memahami setiap anak dan latar belakang keluarganya. Gitu jadinya nggak bisa saling menyalahkan sih. Gurunya nggak salah, orang tuanya juga nggak salah, sama-sama. Yang penting ada kemauan untuk mengkomunikasikan, itu aja sih. Simpel aja sebenarnya. Pada kondisi seperti ini tuh jangan dibuat stres, jangan dibuat beban, tapi justru apapun itu silakan obrolan dan komunikasi dijalani. Ibu terima kasih ya atas waktunya. Ini ada pendapat dari saya. Masya Allah. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Nova. Sebelumnya terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya untuk sedikit berbincang bersama saya mengenai pembelajaran di masa COVID, Bu. Ibu silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tugasnya di sekolah ini sebagai apa? Assalamualaikum, saya Ibu Nova, saya sebagai wali kelas 1. Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang pandemi COVID-19? Masya Allah, untuk COVID-19 ini betul-betul menjadi suatu tantangan ya buat kami semua, khususnya buat guru-guru di sini. Mungkin bukan guru-guru di sini saja, tapi mungkin di luar sana juga sama. Tentu saja kan berbeda sekali ya ketika belajar saat adanya pandemi dan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kita tahu semua anak-anak ke sekolah, kita bisa tatap muka bersama. Bahkan untuk pembelajaran itu betul-betul lancar gitu ya, tidak ada tantangan. Tapi setelah ada pandemi itu betul-betul yang namanya perubahan itu sangat menakjubkan. Dimulai dari ketika pembelajarannya dari di rumah online, itu banyak sekali keterbatasan antara dari pihak kami, dari sebagai orang tua, sebagai guru, bahkan dari orang tuanya sendiri. Kita tahu kan kalau misalnya seorang anak kita di MI, di SD, tingkat SD itu sulit sekali kalau untuk mengikuti pembelajaran daring. Betul-betul harus dipantau oleh orang tuanya. Memang mungkin untuk kelas atas bisa menggunakan media seperti handphone. Nah, kalau untuk kelas bawah itu betul-betul harus ada pendampingan yang khusus. Sedangkan kita tahu kondisi orang tua itu banyak yang bekerja. Nah, begitupun dengan pihak sekolah. Kita sebagai guru itu awalnya betul-betul sangat berat sekali
dari mulai harus menyiapkan video pembelajaran atau dan lain-lain yang bisa menyelesaikan pembelajaran ini secara tidak tatap muka. Nah, seperti itu betul-betul menjadi tantangan sekali ya. Ibu, kalau untuk media apakah ada dari sekolah khusus seperti itu untuk pembelajaran? Media untuk sekarang itu tidak ada sebetulnya. Medianya seadanya, menggunakan media handphone kita sendiri. Kita membuat setiap harinya membuat media pembelajaran melalui video, terkadang melalui voice note, ya seperti itu. Untuk proses pembelajarannya sendiri dilakukan di sekolahan atau full daring? Nah, kalau misalnya untuk siswanya itu daring, ya. Kalau untuk bu gurunya, kita itu masuk setiap hari, menyiapkan pembelajaran di sini. Jadi kita pantau nih dari pagi-pagi kita kan memang sebetulnya kita kan ada 2 kurikulum di sini. Kurikulumnya kalau kurikulum sekolah itu ada kurikulum habit. Nah, kalau kurikulum habit itu di sini tuh ke proses ibadah. Dari mulai kita pantau jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi itu dari mulai tahajud, sholat subuh, sholat duha, sampai pembelajaran sampai nanti siang, bahkan sampai nanti malam kita pantau. Berakhir di pukul 20.00. Itu sudah kami report. Ada sholat duha, semuanya ibadahnya kita pantau termasuk pembelajarannya. Kita pantau setelah mereka mengerjakan tugas dari bu guru, kita report malam hari pukul 20 itu baru bisa masukkan ke data nilai, seperti itu. Berarti daring itu full 1 minggu? Ya, Senin sampai Jumat. Nggak ada yang masuk bergilir seperti itu? Belum ada ya Bu Vin ya. Yang masuknya belum bisa masuk. Kalau untuk kendalanya sendiri Bu, Kendala dari mana? guru dalam mengikuti pembelajaran daring? Yaitu mungkin bekerjanya ekstra double kali ya, termasuk saya yang biasanya kita itu menyelesaikan nilai itu di siang hari ketika ada di sekolah. Nah, ketika daring ini kita itu menyelesaikannya bisa jadi untuk memasukkan nilai itu esok hari gitu, karena pagi-pagi kan malam-malam itu kan masih report ya. Itu karena kita tidak bisa memaksakan orang tua, wah harus repot jam segini nih, sedangkan orang tua itu kan banyak yang bekerja, bahkan ada yang kerjanya pulang jam 5, ya kita harus mau tidak mau ya melayani gitu. Kalau daring kan menggunakannya handphone ya Bu, mengatasi orang tua yang tentang ilmu teknologi itu masih kurang bagaimana? Kalau di sini itu alhamdulillah untuk masalah medianya ya itu memadai. Hanya saja mungkin dari pertama itu ketika kendalanya mungkin dari kuota. Karena kita kan sesekali itu bahkan seminggu dalam 3 kali itu kan mengadakan Zoom ya. Dan Zoomnya itu 2 sesi per 45 menit itu. Otomatis kan mereka membutuhkan kuota. Kadang ya itu kendalanya dari kuota. Lalu yang kedua mungkin dari jika kita memberikan video lewat WA itu dari kadang kebuka kadang enggak gitu. Itu kayak kendalanya buat orang tua. Kan berhubungan dengan pembelajaran daring, anak lebih sering menghabiskan waktunya bersama orang tua. Lalu bagaimana komunikasi antara guru dengan orang tua selama pembelajaran? Nah, justru sebetulnya ada hikmahnya juga ya ketika pandemi ini, melihat kedekatan antara anak dan orang tua itu untuk ya orang tuanya tidak bekerja. Seperti ibu rumah tangga itu kan tidak bekerja di luar gitu ya, bekerjanya di rumah. Nah, ini kendalanya itu untuk yang bekerja itu betul-betul riweh gitu ya. Kalau dibilang tuh sibuk banget, terkadang juga ada yang telat seperti itu. Ya mungkin mengeluh ada, tapi kita sama-sama memahami dengan kondisi ini. Apakah ada komunikasi itu antara guru sama Ada, selalu ada. seperti apa? Ya paling laporan bu guru, mohon maaf tugasnya telat, saya baru melakukan ini. Harapan ibu terhadap pendidikan saat ini gimana Bu? Mengenai pembelajaran daring? Untuk pendidikan kali ini, kalau saya ya pribadi, kebetulan saya juga sebagai orang tua di sini, anak saya juga sekolah di sini.
harapannya itu masuk tatap muka, betul-betul dirajah masuk seperti biasanya gitu, dengan menggunakan protokol kesehatan yang betul-betul ketat gitu. Tapi tetap tatap muka, karena pendidikan di sekolah sama di rumah itu berbeda. Contoh, anak itu lebih nurut sama bu gurunya dibandingkan sama orang tuanya. Saya sendiri sebagai bu guru di sini, nah kalau sebagai orang tua di rumah jadi guru itu belum maksimal, tidak bisa maksimal gitu kan. Kalau di sini itu kan anak-anak kalau misalnya sekolah ya bukan hanya belajar, dia bisa bermain bersama teman-teman. Mungkin kebahagiaannya itu lebih terpancar gitu ya. Ibu, terkait dengan partisipasi saya di sini, kemarin saya kan sudah melakukan wawancara bersama orang tua murid. Orang tua murid itu berharap untuk pembelajaran menjelaskannya itu lebih detail, Bu. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Ini ada kenang-kenangan dari saya. Mohon diterima ya. Masya Allah ya. Terima kasih, Terima Bu, atas kasih Bu Bila. waktunya. Alhamdulillah KKN siklus 2 telah selesai.